Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 1. Saya Indah Pratiwi. Saya Eka Ulansari. Saya Resti Hodijah. Saya Nurul Habibah. Saya Miftahul Jannah. Saya Tria Ulandari. Saya Rahmat Nurdin. Saya Meliandari. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang hari kiamat. Kiamat adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Kita sebagai umat muslim harus meyakini adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita tentang hari akhir ini adalah mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat. Salah satu hal yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Mulai dari nama lain hari kiamat hingga proses terjadinya hari kiamat. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat di dalam Al-Quran. Menggulung matahari. Menurut Imam Al-Alusi, kategori aurat berasal dari kata karol yang berarti melipat kain menjadi surban di kepala. Pada bangsa Arab, memakai surban adalah tradisi yang berlangsung lama. Dari situlah Allah ingin menjelaskan bahwa betapa mudahnya menggulung matahari sebagaimana orang Arab menggulung surban. Allah tidak menjelaskan secara detail apa yang terjadi dengan matahari. Namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di alam semesta. Jika saja pergerakan matahari berbeda sedikit dari biasanya, jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan dan semua makhluk di bumi pasti kedinginan. Ataupun sebaliknya, matahari bisa memancarkan panas yang sangat terik, sehingga membuat bumi sangat panas. Pada intinya, matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari keluar dari siklusnya, maka sudah pasti akan ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti, matahari seperti digulung. Dalam kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Penjelasan ini terdapat pada Quran Surah At-Takwir ayat pertama. Langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan menimpa bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Pada hari itu kiamat, tidak tersisa satupun bintang di langit. Seluruhnya berjatuhan di atas bumi. Bintang gemerlapnya yang menghiasi malam, yang jumlahnya tidak terhitung-hitung. Ketika hari kiamat itu berjatuhan, menghancurkan isi bumi dan seluruh penduduknya. Gunung-gunung yang dihancurkan. Allah menggambarkan pada hari kiamat nanti gunung-gunung yang menjadikan pasar bumi akan hancur. Kondisi dijelaskan pada surat At-Takwir ayat 3. Contohnya, Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 disebut sebagai letusan yang paling dahsyat pada sejarah manusia modern, yang terkenal sampai 6.400 km. Bisa disimpulkan bahwa ledakannya dapat didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Sahabat beriman, ledakan ini kemudian dicatat dalam The Guinness World Record sebagai letusan yang paling dahsyat dalam manusia modern. Jika satu gunung saja letusannya bisa menggegerkan dunia, bisakah kalian bayangkan jika yang meletus bukan hanya satu gunung? Penggambaran ini Allah perjelas dalam surat Al-Kahfi
yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kami akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 40. Tell me the truth, I know you did. I will get you, sure it's justice. Tell me the truth, I know you did. I will get you, sure it's justice. Stop those who get out of the law. Stop those who get. Harta kekayaan ditinggalkan, tidak diperdulikan. Allah berfirman di ayat berikutnya untuk lebih memperjelas kondisi hari kiamat nanti, yang artinya, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Allah menggunakan kata isyar yang menunjukkan makna unta, padahal dalam bahasa Arab unta bisa juga disebut dengan jamal atau ibil. Isyar sendiri artinya adalah unta yang sedang bunting. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, isyar itu menunjukkan bahwa kehamilannya sudah mencapai bulan 10. Dalam kehidupan bangsa Arab tradisional, unta adalah harta yang paling berharga, apalagi ketika unta tersebut dalam kondisi hamil. Harga dari unta akan semakin meningkat jika kita kiaskan dengan harga masa kini. Unta hamil bisa juga diartikan sebagai harta kekayaan yang bernilai. Allah memberikan gambaran bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang tidak akan memikirkan harta kesayangannya karena saking dahsyat dan ngerinya hari kiamat. Orang-orang akan sibuk mencari tempat aman untuk berlindung daripada mengurusi harta kesayangan. Lautan dipanaskan. Di dalam tafsir yang telah disebutkan bahwa fujirat artinya dipanaskan atau dinyalakan. Dalam hal ini lautan itu akan Allah panaskan, akan Allah nyalakan. Sudah ada dengan surah At-Tur dalam Al-Quran pada ayat ke-6 bahwasanya Allah akan, ketika hari kiamat Allah akan panaskan dasar laut, akan Allah nyalakan api pada dasar lautan sehingga bumi bisa kita bayangkan akan menjadi kering karena lautan sudah berubah menjadi api yang membara. Itulah gambaran mengenai hari kiamat sesuai dengan surat At-Takwir. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat atau surat-surat mengenai hari kiamat. Kita sebagai umat muslim tentu akan meyakini hari kiamat akan terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan sisa hidup kita untuk membuat amal ibadah sebanyak mungkin, karena nanti akan ada hari penimbangan amal ibadah kita. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.